Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah Chu Feng kembali tenang, kemampuannya untuk membuat penilaian yang akurat pun mulai meningkat. Berdasarkan penilaiannya, Chu Feng merasa bahwa pertempuran dimulai oleh binatang buas yang sangat besar. Alasan untuk itu adalah, karena 9 binatang petir besar telah berputar di sekitar benih pohon suci sejak benih itu memasuki dantiannya. Pada awalnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Namun jika menilai dari hal itu sekarang, dia merasa bahwa binatang petir besar pasti sedang mengamati benih pohon suci. Pada akhirnya, binatang petir yang sangat besar itu memprakarsai konflik. Adapun motif mereka, itu pasti bukan hanya untuk mendapatkan dominasi atas benih pohon suci. Tapi sebaliknya, mereka ingin melahapnya. Binatang buas yang sangat besar itu ingin mendapatkan kekuatan dari benih pohon suci. Karena 9 binatang petir adalah kekuatan garis keturunan Chu Feng, jika mereka benar-benar dapat merebut kekuatan benih pohon suci, itu pasti akan bermanfaat dan tidak merugikan Chu Feng. Setelah menemukan kebenaran yang mencengangkan ini, Chu Feng sudah bisa tenang. Ternyata, itu karena kekuatan garis keturunanku menemukan bahwa aku tidak dapat memurnikan benih pohon suci ini, dan memutuskan untuk membantuku memurnikannya. Menilai dari hal ini, kekuatan garis keturunanku cukup baik. Ucap Chu Feng yang menghibur dirinya sendiri. Selain itu, tindakannya tidak bisa benar-benar dianggap sebagai kenyamanan untuk diri sendiri. Karena bagaimanapun, justru itulah yang terjadi. Hanya saja, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh binatang petir yang sangat besar untuk memurnikan benih pohon suci. Chu Feng tidak berharap kalau kekuatan garis keturunan dan kultivasinya tetap ditekan selamanya. Meskipun akan baik-baik saja baginya untuk berlatih dalam keadaan tertekan ini, tapi dia tahu bahwa akan sangat sulit untuk mencoba membuat terobosan. Setelah semua, Chu Feng mengandalkan kekuatan garis keturunannya untuk membuat terobosan. Ketika kekuatan garis keturunannya terlibat dalam perjuangan, bagaimana mungkin dia bisa membuat terobosan? Dengan demikian, Chu Feng berharap bahwa ia dapat mengendalikan pertikaian ini, dan segera menyimpulkan. Berhasil, ini berhasil. Tiba-tiba saja serangkaian suara gembira terdengar. Itu adalah Zhang Xirui. Aku juga berhasil, aku juga berhasil. Setelah itu, suara bersemangat Zhang Boyi juga terdengar. Melihat ke arah suara-suara itu, Chu Feng menemukan bahwa Zhang Xirui dan Zhang Boyi juga memancarkan cahaya redup. Ini berarti bahwa mereka berdua juga berhasil menyatu dengan kekuatan di dalam danau. Aura ini, kamu sudah mencapai terobosan. Tanya Chu Feng. Tiba-tiba saja Chu Feng menemukan bahwa aura Zhang Xirui dan Zhang Boyi telah berubah. Awalnya mereka berdua memancarkan aura peringkat 9 abadi bela diri. Namun, aura mereka telah berubah ke tingkat 1 yang maha tinggi. Melihat itu, Chu Feng tidak terlalu terkejut. Lagi pula, sebelum mereka memasuki danau, Wang Qiang sudah mengatakan kepada mereka bahwa mereka dapat membuat terobosan jika mereka dengan hati-hati memahami energi alami, serta pemahaman bela diri sambil menyatu dengan kekuatan danau. Ketika Chu Feng mampu membuat 2 terobosan berturut-turut, tidak aneh bagi Zhang Xirui dan Zhang Boyi menjadi jenius kultivasi untuk membuat terobosan. Tidak buruk, kalian berdua benar-benar berhasil membuat terobosan. Tiba-tiba saja suara Zhang Yanfeng terdengar. Kakak laki-laki, kamu pasti membuat terobosan juga. Apakah sekarang kamu di peringkat 2 yang maha tinggi? Berhenti menyembunyikan kultivasi kamu pasti telah membuat terobosan. Ayo tunjukkan kepada kami kultivasimu saat ini. Kata Zhang Xirui dan Zhang Boyi yang keduanya tiba di depan Zhang Yanfeng, dan kemudian menatapnya dengan harapan. Hehehe, jangan kaget. Zhang Yanfeng mengungkapkan senyum bangga. Lalu kemudian, dia melepaskan auranya. Peringkat 3 yang maha tinggi. Aura yang dipancarkan oleh Zhang Yanfeng adalah peringkat 3 yang maha tinggi. Seperti Chu Feng, Zhang Yanfeng telah membuat 2 terobosan berturut-turut. Wah, kakak, kamu terlalu luar biasa, kamu benar-benar membuat 2 terobosan berturut-turut. Zhang Boyi membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Zhang Xirui juga memiliki tatapan heran di matanya. Melihat adik laki-lakinya dan adik perempuannya bertingkah seperti itu, ekspresi bangga di wajah Zhang Yanfeng menjadi semakin kuat.
Itu sudah jelas, inilah tepatnya hasil yang dia harapkan. Selesai, kamu merusak ego kami. Itu satu hal bagimu untuk membuat satu terobosan, tetapi untuk membuat dua terobosan berturut-turut, kesenjangan antara kamu dan kami telah tumbuh lebih besar, kata Zhang Xirui. Setelah merasa kaget, Zhang Xirui menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Itu benar, itu benar. Bagaimana kita berdua bisa mengejarmu? Zhang Boyi juga melengkungkan bibirnya. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Kami bertiga juga naik ke kursi Void sebelumnya. Meskipun energi alami dan pemahaman bela diri di sana lebih rendah daripada tempat ini, tapi mereka masih bukan masalah kecil. Kalau tidak, ketua klan Lord kita tidak akan bisa membuat terobosan ke ranah yang maha agung. Sedangkan aku sudah bisa merasakan persimpangan untuk penerobosan pada saat itu. Hanya saja, aku tidak berusaha untuk membuat terobosan. Jadi tepatnya, aku sudah berhasil membuat terobosan dalam kultivasi di Void Seed. Lalu di danau ini, aku telah membuat terobosan lain dalam kultivasi. Hanya ketika mereka ditambahkan bersama, aku membuat dua terobosan berturut-turut. Maka secara logis, karena aku bisa mendapatkan cukup pemahaman untuk mencapai persimpangan untuk terobosan dari Void Seed, dan kalian berdua pasti bisa melakukan itu juga. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak berusaha cukup keras untuk memahaminya? Apakah kamu tidak berusaha cukup keras untuk berlatih? Kata Zhang Yanfeng. Setelah mengucapkan kata-kata itu, ekspresi Zhang Yanfeng mengambil perubahan besar. Dia awalnya berencana untuk menghibur adik laki-laki dan adik perempuannya. Dengan demikian, dia dengan tulus menjelaskan banyak hal kepada mereka. Namun setelah dia menyelesaikan penjelasannya, dia menemukan bahwa itu bukan masalahnya, melainkan masalah mereka. Dengan begitu, ekspresinya menjadi tegang. Mengenai itu, hehehe, Zhang Xirui dan Zhang Boyi pertama kali menghindari tatapan Zhang Yanfeng. Lalu kemudian, keduanya mengungkapkan senyum malu. Dari ekspresi mereka, mereka secara tidak langsung mengakui bahwa mereka benar-benar tidak sungguh-sungguh berlatih di kursi Void. Apakah air sudah masuk ke otakmu atau bagaimana? Itu adalah kesempatan yang langka. Bagaimana mungkin kalian berdua membuangnya seperti itu? Melihat mereka berdua benar-benar mengakuinya, Zhang Yanfeng langsung geram. Bahkan tatapannya berubah tajam. Dia tidak berpura-pura, dan dia benar-benar marah. Kakak, sebenarnya bukan karena kita tidak berlatih dengan sungguh-sungguh. Hanya saja, ada terlalu banyak hal yang terjadi saat itu. Karena itulah kami terganggu. Itu betul. Apa yang dikatakan adik itu benar. Segala sesuatu terjadi di aula istana suci tanpa henti. Siapa yang bisa mengatur pikiran mereka untuk berlatih? Kata Zhang Xirui dan Zhang Boyi yang membela diri. Siapa yang kamu coba ingin tipu? Aku juga berada di Void Seed saat itu. Bagaimana aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di kursi Void? Jika kalian berdua berlatih dengan sungguh-sungguh, kalian benar-benar mampu memasuki kondisi meditasi. Setelah kamu melakukan itu, tidak peduli seberapa berisik lingkungan sekitarmu, kamu tidak akan terpengaruh sama sekali, itu karena kamu tidak akan dapat mendengar suara sama sekali. Pada akhirnya, memang kalian berdualah yang tidak melakukan upaya untuk berlatih. Apakah kalian berdua melihat berapa banyak orang yang ingin mendapatkan buah emas itu? Berapa banyak orang yang ingin naik ke kursi Void? Mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Namun untuk kalian berdua, kalian dapat melakukannya. Namun yang sayangkan adalah, kamu berdua menyia-nyiakan kesempatan kultivasi yang langka. Apakah ini bagaimana kamu menghayati pemeliharaan Lord Clan Chief? Apakah ini caramu hidup dengan dirimu sendiri? Kata Zhang Yanfeng. Bahkan suara Zhang Yanfeng tumbuh semakin keras, dan kemarahan di wajahnya tumbuh semakin kuat. Dia tampaknya sudah sangat gatal untuk memberi mereka pelajaran. Itu dapat dilihat bahwa Zhang Yanfeng benar-benar marah. Namun, dia tidak bisa disalahkan atas kemarahannya. Seperti yang dia katakan, para kultivator bela diri semuanya mencari peluang. Namun sangat jarang peluang yang muncul. Begitu seseorang menemukan peluang, ia harus mengambilnya. Jika seseorang melewatkan kesempatannya, itu akan sangat disayangkan. Setelah dimarahi oleh Zhang Yanfeng, mulut kecil Zhang Xirui mulai manyun dengan keluhan ekstrim. Namun demikian, dia tidak berani membantahnya. Dia takut jika dia mengatakan sesuatu yang salah, dia akan menerima ceramah lagi. Tiba-tiba saja matanya mulai bersinar, dan tatapannya mendarat pada Chu Feng.
Dia menemukan bahwa Chu Feng tidak hanya sudah menyatu dengan kekuatan danau, tetapi dia juga menatap mereka dengan senyum di wajahnya. Pandangannya sangat jelas, bahwa dia seperti orang yang menikmati pertunjukan. Chu Feng, kakakku membuat 2 terobosan berturut-turut, berapa banyak terobosan yang berhasil kamu buat? Kamu adalah putra Chu Xuanyuan. Secara logis, kamu seharusnya membuat 3 terobosan berturut-turut. Tidak, setidaknya 4 terobosan berturut-turut. Apa yang kami duduki adalah kursi void, sedangkan kamu naik ke tahta pohon suci yang legendaris. Cepat tunjukkan kepada kami kultivasimu, dan biarkan memperluas cakrawala kami. Mari kita lihat, bagaimana bakat putra Chu Xuanyuan yang menakjubkan itu. Kata Zhang Xirui sambil menunjuk Chu Feng. Benar, saudara Chu Feng, cepat luaskan wawasan kita. Biarkan kami menyaksikan kultivasimu. Kata Zhang Boyi. Keduanya mencoba mengalihkan fokus topik kepada Chu Feng. Mereka berusaha mengalihkan fokus pembicaraan kepada Chu Feng, itu untuk menghindari teguran dan kritik Zhang Yanfeng. Apa yang membawa rasa kehilangan terbesar Cegu Feng adalah, bahwa taktik pengalihan mereka benar-benar berhasil pada Zhang Yanfeng. Pada saat itu, Zhang Yanfeng juga menatap Chu Feng dengan harapan besar. Selain itu, harapan di matanya bahkan lebih kuat dari Zhang Xirui dan Zhang Boyi. Zhang Xirui dan Zhang Boyi hanya mengubah topik pembicaraan, itu dengan bertanya pada Chu Feng tentang kultivasinya. Dan di sisi lain, Zhang Yanfeng benar-benar tertarik mengetahui seberapa banyak dia telah meningkatkan kultivasinya. Chu Feng mampu memahami perilaku Zhang Yanfeng. Karena bagaimanapun, semua orang punya hati untuk bersaing dengan orang lain. Sedangkan untuk kompetisi antar jenius, itu akan menunjukkan siapa yang lebih berbakat. Saudara Chu Feng, berapa banyak terobosan yang kamu capai? Tanya Zhang Yanfeng. Benar saja, bukan hanya Zhang Yanfeng yang memandang Chu Feng dengan harapan, tapi dia akhirnya menanyai Chu Feng secara langsung. Saudaraku, berapa banyak terobosan yang kamu capai? Majulah dan tunjukkan pada mereka. Buatlah mereka kaget, dan buat rahang mereka copot. Sebuah suara terdengar dari luar danau. Itu adalah Wang Qiang. Wang Qiang sedang duduk di tepi tebing dengan kaki tergantung di samping. Itu tidak diketahui bagaimana dia mendapatkan sejumlah besar buah pohon suci, tapi dia saat ini memakannya dengan santai. Dia benar-benar bertindak seperti seseorang yang menikmati pertunjukan. Aku khawatir aku harus mengecewakan kalian semua. Kata Chu Feng sambil tersenyum tak berdaya, lalu kemudian, dia melepaskan auranya. Peringkat 1 yang maha tinggi. 3 bersaudara dan Wang Qiang dibuat terkejut saat merasakan auranya. Saudaraku, kamu tidak jujur di sini, kenapa kamu harus mempermainkan kami? Kata Wang Qiang. Saudara Chu Feng, tidak perlu bagimu untuk bertindak seperti ini di depan kita. Itu betul, kami tidak akan iri denganmu. Kami hanya ingin tahu berapa banyak terobosan yang kamu miliki, dan mengapa kamu harus menyembunyikannya seperti itu. Saudara Chu Feng, kamu benar-benar tidak perlu khawatir tentang bagaimana perasaan kita. Belum lagi membuat 4 terobosan berturut-turut, bahkan jika kamu membuat terobosan untuk secara langsung menjadi puncak yang maha tinggi, kita masih akan dapat menerimanya, desak Zhang Xirui dan Zhang Boyi. Tidak ada alasan bagiku untuk menipu kalian semua, aku juga bukan orang yang seperti itu. Membuat terobosan atau tidak, itu tidaklah penting. Karena bagaimanapun, ini adalah kultivasiku saat ini, kata Chu Feng sambil tersenyum, dan hanya itu yang bisa dia katakan. Lagi pula, dia tidak mungkin mengatakan kepada mereka bahwa dia telah membuat 2 terobosan berturut-turut, dan kultivasinya yang sebenarnya adalah peringkat 3 yang maha tinggi. Namun, karena pertempuran antara kekuatan garis keturunannya dan benih pohon suci, maka kultivasinya telah ditekan. Bahkan jika dia mengatakan itu pada mereka, mereka tidak akan mempercayainya. Jadi kamu serius? Tanya Zhang Xirui. Chu Feng mengangguk. Hahaha. Tiba-tiba saja Zhang Xirui tertawa seperti keledai. Betul sekali, dia tertawa seperti keledai. Jika Chu Feng tidak menyaksikannya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa seseorang benar-benar mampu tertawa seperti keledai. Meskipun tawanya agak tidak enak didengar, tapi Zhang Xirui tetap tertawa dengan gembira. Dia tertawa sangat keras, sehingga dia mengayun-ayunkan tubuhnya dengan tangan di perutnya. Dia tidak berusaha menyembunyikan ejekannya untuk Chu Feng. Chu Feng, kamu benar-benar terlalu memalukan. Tidak peduli apa, kamu itu putra senior Chu Xuanyuan.
Bagaimana kamu bisa tidak membuat satu terobosan pun? Jika kamu memberitahu kami bahwa kamu tidak mendapatkan panen dari tahta pohon suci, itu akan bisa dimengerti. Karena bagaimanapun, benih pohon suci di tahta pohon suci sangat sulit diperoleh. Namun, danau ini sangat kaya dengan energi alami. Bahkan seseorang dengan bakat seperti aku saja, itu berhasil membuat terobosan. Bagaimana mungkin seseorang dengan bakat sepertimu gagal membuat terobosan? Tampaknya putra Chu Xuanyuan hanya segini saja. Zhang Xirui akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mempermalukan Chu Feng, dan dia mulai menghinanya tanpa henti. Reaksinya ini dapat dimengerti. Setelah semua, dia sangat menderita oleh tangan Chu Feng sebelumnya. Zhang Xirui adalah seseorang yang menyimpan dendam sangat dalam. Jadi ketika kesempatan langka muncul dengan sendirinya, dia secara alami akan memanfaatkannya untuk menghina Chu Feng dengan benar. "Xirui, jangan kasar," kata Zhang Yanfeng. "Memangnya kenapa? Aku hanya berbicara kebenaran. Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa kita tidak berusaha cukup keras untuk berlatih. Tapi dari cara aku melihatnya, Chu Feng ini tidak berusaha cukup keras untuk berlatih. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita bisa membuat terobosan dalam kultivasi? Aku mengkritiknya untuk kebaikannya sendiri, dan aku mendorongnya untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi," balas Zhang Xirui. Zhang Xirui tidak mau mundur, dan terus menegur Chu Feng. Setiap kata yang didengarnya, itu terdengar sangat tidak menyenangkan di telinga. Mereka jauh lebih ofensif daripada ketika Zhang Yanfeng menegurnya. Dia tidak lagi menegur Chu Feng. Itu juga bukan ejekan, namun itu adalah serangan pribadi. "Cewek sialan, jika kamu terus mengatakan hal buruk tentang saudaraku, ayahmu ini akan membuka pakaianmu." Suara Wang Qiang terdengar dari tebing, dan ia segera membuka pakaiannya sendiri. "Utusan dewa, aku salah." Melihat Wang Qiang yang sedang buka baju di tebing, wajah Zhang Xirui segera berubah pucat pasi karena ketakutan. Setelah mengalami hal seperti itu, Chu Feng tidak marah, tetapi malah tertawa. Orang lain mungkin berpikir bahwa Zhang Xirui benar-benar tidak masuk akal, dan bahkan sombong. Namun Chu Feng merasa gadis itu sangat lucu. "4 teman muda, kamu sudah bekerja keras." Tepat pada saat itu, suara lain terdengar dari tebing. Setelah mendengar suara itu, Chu Feng dan yang lainnya segera membalikkan pandangan mereka. Mereka dapat mengatakan bahwa, suara itu bukan milik Wang Qiang. Jika itu bukan Wang Qiang, maka itu pasti suara dari keberadaan yang kuat itu, yaitu Yang Mulia Iblis yang melahap darah. Benar saja, sesosok muncul di samping Wang Qiang. Pria mayat hidup itu yang telah menemani Wang Qiang sepanjang waktu. Dia adalah Yang Mulia Iblis yang melahap darah. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.